Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 254 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 18 Mei 2021 dari kitab Efesus pasal 5 ayat 17 mengatakan, "Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Di baheni unang magabe mau tohamu, alai atusi hamuma, manang dia lomo ni rohani Tuhani." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus memuliakan Tuhan dalam dan dengan apa yang kita lakukan. Tentu dengan apa yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Pasti bisa. Tuhan ingin kita siap untuk bersedia melakukan apapun yang Ia minta. Dalam dunia kemiliteran, tujuan dari pelatihan adalah untuk membentuk dan melatih para pemuda untuk mematuhi segala perintah. Jika bisa, secepat peluru kepatuhannya. Ketika komandan mengeluarkan perintah, dia mengharapkan ketaatan. Di sana tidak ada ruang untuk diskusi atau berargumen, karena yang mereka hadapi adalah peperangan. Tidak ada keraguan, karena keraguan bisa mengakibatkan bencana. Disiplin dan kepatuhan adalah kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Kita berada di tengah peperangan. Jangan pernah ragu-ragu dalam ketaatanmu kepada guru kita Yesus Kristus. Kita harus siap dan mau mematuhi Tuhan kita. Paulus pernah melakukannya, taat kepada otoritas Tuhan. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat.
Kisah Para Rasul 9 ayat 6 sekitar pertobatan Paulus. Alkitab memberi kita nasihat tentang apa dan bagaimana kita menghadapi ketidakpastian peperangan di dunia saat ini. Salah satu jawabannya adalah surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 5 ini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 18. Paulus memberitahu kita untuk tidak hanya berhati-hati, tetapi juga was-was. Awaslah. Kewaswasan dan kehati-hatian umat Kristen adalah dengan membiarkan firman Tuhan memimpin hidupnya. Ketika datang di gereja dan menghadiri kebaktian atau ibadah dengan pertanyaan, saat ini apa yang dapat saya persembahkan kepada Tuhan? Sebagai jawaban untuk pertanyaan ini, kita diberitahu bahwa kita perlu tunduk kepada roh, agar kita ia tuntun untuk siap memasuki ruang tahta Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Yang Yesus maksudkan bahwa orang yang menyembah Dia harus melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan kekuatan. Matius pasal 22 ayat 37, Markus pasal 12 ayat 30. Yesus ingin para pengikutnya dengan tulus menginginkan persekutuan dengannya. Melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, mendorong, memperkuat, dan mengubah kita untuk memuliakan Tuhan dalam dan dengan semua yang kita lakukan. Tentu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah doa kita untuk melihat apakah Tuhan akan membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan. Seharusnya untuk jadilah kehendak-Mu. Kuncinya adalah hidup yang berserah diri kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengungkapkan kepada kita kehendak-Nya untuk masa depan kita jika kita tidak taat kepada kehendak-Nya untuk saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolong dan kuatkanlah kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan tidak akan pernah bodoh dalam kehidupan kami ini. Tolonglah kami untuk selalu beribadah menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dan dalam ketaatan yang sepenuhnya melakukan kehendak-Mu.
untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 254 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.